5 jenis barang dari luar negeri yang sekarang dibatasi. Saya tidak melihat konteksnya itu, tapi di sini yang saya lihat apa? Sama-sama pekerja migran yang hanya ingin pulang dan ingin membawa oleh-oleh untuk keluarga. Katanya si tekstil harus 5 piece barang ini, kayak baju ini, itu paling banyak 5 piece. Kita harus mengikuti, kita harus iyain dan jalani, dan kita harus patuh tentang peraturan. Tetapi yang bikin aturan itu yang melanggar. Yang bikin aturan itu juga melanggar. Lalu haruskah saya patuh dengan aturan pemerintah jika pemerintahnya tidak ikut dengan peraturan itu? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Faris Alfian. Apa kabar teman-teman semua, dan semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Teman-teman semua, geger kembali di sosial media tentang masalah bea cukai yang katanya memberatkan para buruh migran dimanapun berada, khususnya mungkin ini berefek juga pada peraturan buruh migran Arab Saudi yang ingin pulang ke Indonesia. Saya ini pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di Arab Saudi, ingin menyuarakan isi hati saya tentang peraturan bea cukai terbaru 2024 ini. Saya di sini tidak bisa berkata banyak karena ini peraturan mutlak yang punya otoritas yang bisa merealisasikannya. Semua atas pemerintah. Apapun yang dikatakan pemerintah, ya kita hanya bisa mengikuti apa yang sudah menjadi alurnya. Cuman di sini teman-teman, kalau di 2024 ini menyusahkan, yang tahun lalu katanya tentang masalah barang elektronik keluaran luar negeri yang dibawa ke Indonesia harus daftar IMEI dulu kalau mau pakai SIM card Indonesia, atau kalau tidak ya nggak bisa dipakein atau dimasukin SIM card Indonesia. Di sini teman-teman, saya ingin menyuarakan sedikit apa yang ingin saya suarakan. Kita harus mengikuti, kita harus iyain dan jalani, dan kita harus patuh tentang peraturan. Tetapi yang bikin aturan itu yang melanggar. Yang bikin aturan itu juga melanggar. Apa yang pelanggarannya? Gibran disebut tabrak konstitusi. Tanya dari dulu peraturan itu, peraturan KPU bahwa di bawah umur 40 tahun nggak boleh jadi pemimpin. Nah, sekarang apa yang kita lihat? Malah naik jabatan, naik kursi, karena Bapak Jokowi di belakangnya gitu. Sang presiden ada di belakangnya. Jokowi dinilai tabrak konstitusi dan etika dalam pencapresan Prabowo Gibran. Nah, ini semuanya melanggar aturan. Lalu haruskah saya patuh dengan aturan pemerintah jika pemerintahnya tidak ikut dengan peraturan itu? Yang bikin peraturan harus yang pertama yang taat aturan harusnya. Bukan semua aturan hanya berlaku pada rakyat kecil. Apa gunanya pemerintah? Pemerintah hanya apa yang saya inginkan, saya bisa realisasikan. Terus untuk rakyat kecil hanya bisa patuh dan pasrah saja. Katanya Indonesia punya rakyat. Indonesia ini milik rakyat. Negara hanya menjadi penyalur, perantara atau pengayom rakyat. Lalu kenapa harus seperti ini? Tapi masih aja banyak dukungan all in Prabowo Gibran, all in oke gas. Peraturan itu yang bikin susah rakyat. Terus satu ada lagi nih. Zulkifli Hasan bilang saat tahiyatul akhir ada yang angkat 2 jari dituding permainkan salat. Ini kan aturan Tuhan. Dari dulu kita kalau untuk sholat harus apa? Tahiyat itu asyhadu la ilaha illallah hanya 1. Bukan angkat 2 jari karena kita mendukung 02. Nah, ini pemerintah aja. Ini saya bilangnya pemerintah aja lah gitu. Ini kan Pak Zulkifli Hasan artinya masih aktif dalam pemerintahan. Menteri Perdagangan kalau tidak salah. Yang menghandle masalah bea cukai ini juga ini Bapak Zulkifli Hasan tentunya ya. Kalau tidak salah. Lalu gara-gara ini kok bisa dia bilang banyak yang takut dibilang dukung 01. Jadi tahiyat itu pakai 2 jari. Ini kan artinya mempermainkan agama. Aturan Tuhan juga ditabrak gitu. Lalu apakah saya gitu, pekerja migran harus patuh dengan aturan semua pemerintah gitu? Pajak dinaikin, PPN dinaikin, terus habis itu beras naik, semuanya hancur. Tetapi pemerintahnya bikin aturan itu lagi, bikin aturan ini lagi. Konstitusi tidak dirancang untuk keluarga. Coba, politik dinasti. Entah yang katanya anaknya cawapres, terus menantunya akan jadi wali kota mana katanya. Terus siapa lagi mungkin ke anak cucunya ini. Ya udah rubah aja Indonesia dengan kerajaan. Sampai menjelang kiamat lah semuanya
jadi sampai anak cucu 7 turunan Kaisang punya anak, anaknya lagi Jan Etes, cucunya, semuanya, menantunya semuanya, biarin aja semuanya. Ambillah Indonesia sekalian, jangan bilang demokrasi Indonesia, bilang begini aja. Kerajaan Kingdom of Indonesia. Udah rubah aja seperti ini, seperti Arab Saudi, kan simple. Nggak usah berdemokrasi di sini. Ya kan? Jokowi resmi anugerahi Prabowo gelar Jenderal Kehormatan. Coba. Bukannya Bapak Prabowo udah dipecat yang melanggar, katanya 9 orang menghilang gitu. Di balik kasus itu. Bukannya Bapak Prabowo ada di belakangnya. Terus udah pensiun dari dulu kan Bapak Prabowo. Kan pensiunan tentara itu kalau tidak salah umur berapa sih? Nah, ini kan Bapak Prabowo udah di 72 tahun kalau tidak salah. Lalu masih dianugerahi gelar Jenderal Kehormatan. Wih, hebat. Terus Jokowi resmi menganugerahkan bintang Adi Pradana ke Iriana, ke istrinya gitu. Ya udah, rubahlah Indonesia. Kita disuruh bungkam, disuruh diam. Lalu aturan dirubah seenaknya. Yang penting menguntungkan politik dinasti ini. Ini yang terakhir ini. 5 jenis barang dari luar negeri yang sekarang dibatasi. Saya tidak melihat konteksnya itu, tapi di sini yang saya lihat apa? Sama-sama pekerja migran yang hanya ingin pulang dan ingin membawa oleh-oleh untuk keluarga. Katanya si tekstil harus 5 piece barang ini, kayak baju ini, itu paling banyak 5 piece. Terus HP itu, elektronik itu paling banyak katanya 2. Kalau harganya itu hampir 20 jutaan harus kena pajak lagi. Saya di sini bukan mau sok kritik pemerintah. Cuman yang saya rasakan, saya ini sudah 10 tahunan di sini. Karena apa? Karena susahnya pekerjaan Indonesia. Lalu saya di sini harus pulang, dipersulit gara-gara peraturan bea cukai baru-baru diluncurkan ini. Pak, saya hanya pekerja migran, juga saya warga Indonesia. Katanya sih TKI adalah pahlawan devisa. Lalu apa? Kita hanya diperas keringatnya gitu. Katanya masukan negara itu meningkat gara-gara TKI itu setiap ngirim kan menjadi kenaikan bagi pendapatan devisa. Haruskah semuanya dipersulit, Pak? Udahlah, rubah Indonesia dengan Kingdom Indonesia aja. Haruskah kita patuh gitu? Haruskah kita taat aturan jika pemerintahannya tidak taat aturan? Ini yang saya tanyakan di sini, teman-teman. Terserah kalian mau mengklaim video ini apa aja lah. Tapi sebagai warga Indonesia, saya juga berhak bersuara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.